Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran ya, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Ajmi, Pak. Ajminya ada nggak? Gak ada. Oh enggak, nggak ada tuh. Mana ya Ajmi itu? Si suka telat ya, Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja ini ketua kelas mau ngasih contoh yang tidak benar ini kepada kelas yang lainnya ini. Habis dari mana ini baju acak-acakan, rambut acak-acakan, tidak karuan. Dari mana? Mana aja ini ketua kelas ini? Baru datang jam segini, udah jam berapa ini? Maaf Pak, kesiangan bangun tidur, malamnya habis gadang. Aduh, Ajmi ini kenapa kadang habis ronda dijak sama ini bapak-bapak di kampung? Ya udah, itu tidak aku pasok, langsung masuk aja langsung. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Sekarang udah jam 7.21. Aduh, maaf ya teman-teman. Udah teman-teman, jangan ngobrol-ngobrol terus. Ketika terlaksana pembelajarannya, udah ya dicukupkan sekian aja. Bapak juga gak terlalu mempermasalahin kok. Nanti bakal ada konsekuensinya, cuman buat KM gitu. Soalnya ini KM harus jadi contoh ini buat siswa-siswi itu. Jadi alangkah baiknya kita sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita untuk melakukan doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas yang baru datang. Silahkan ketua kelas pimpin. Baik Pak, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gimana kabarnya anak-anak kali ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, lanjut aja ya teman-teman ke absensi ini, dikarenakan belum ada absensi nih Bapak. Ya, langsung aja. Yang pertama Azmi. Hadir Pak. Hadir. Yang kedua Ira. Hadir, Pak. Iya, hadir. Yang ketiga Indah. Hadir, Pak. Baik, jadi hadir semuanya ya. Ya Pak. Jadi teman-teman, mungkin ini Bapak tadi lihat-lihat kayak acak-acakan gitu ya, kayak gak indah dilihatnya gitu, bangku berserakan di mana-mana, terus itu sampah di mana-mana. Gak ada jadwal piket gak ini di kelas ini? Ada ya, ya nanti kalau misalkan kedepannya itu dibersihkan kembali ya, dirapihin kembali, kan kenyamanan itu kita yang merasakan sendiri lah gitu. Bapak juga tidak nyaman, apalagi kalian yang tiap hari diam di kelas. Jadi kok Bapak lihat anak-anak ini, anak-anak Bapak semuanya ini, anak-anak tercinta Bapak ini kenapa ya? Kok kayak leci, letu, lemes, kayak gak ada ngira semangat untuk sekolah, ada apa nih? Ngantuk Pak. Aduh, ngantuk. Ya mungkin aja habis ngeronda gitu ya. Jadi malamnya nih. Nah, jadi Bapak saranin teman-teman semuanya atau anak-anak Bapak semuanya sebelum berangkat sekolah itu, yang
pertama makan roti, sarapan dulu gitu. Yang kedua minum susu. Kalau nggak ada minum susu, minum air putih juga gak apa-apa. Itu sudah menjadi suatu imun tubuh yang kuat. Minimalnya kita gak ngantuk lah gitu pas masuk ke sekolah. Ya, jadi anak-anakku sekalian, apa hakikat penciptaan manusia ini? Saya mau jawab. Ya, boleh. Hakikat penciptaan manusia dalam Islam bukan sekedar keberadaan biologis, Ya. melainkan memiliki dimensi spiritual dan tujuan yang mulia. Secara garis besar, hakikat tersebut mencakup dua peran utama. Yang pertama sebagai hamba Allah dan yang kedua sebagai khalifah. Terus pertanyaan yang selanjutnya, siapa khalifah yang pertama di muka bumi ini? Oh, silakan. Nabi Adam. Nabi Adam. Lagi siapa? Siti Hawa. Siti Hawa. Baik, sekarang mungkin ada beberapa materi gitu ya teman-teman. Jadi Bapak sebelumnya udah mengkaji terlebih dahulu apa itu Al-Quran hadis, apa itu hakikat manusia, apa itu landasan Al-Qurannya tentang hakikat manusia, penciptaan manusia, bahkan tujuan penciptaannya manusia, dan yang terakhir Nabi Adam khalifah pertama di muka bumi. Nah, teman-teman tahu gak penciptaan manusia itu, hakikat penciptaan manusia itu bagaimana? Ada yang tahu? Belum tahu, Bapak. Belum tahu ya. Jadi bisa dilihat di televisi ini. Bahwasanya penciptaan manusia di muka bumi ini mempunyai misi yang jelas dan pasti. Ada 3 misi yang bersifat given yang diemban manusia, yaitu misi utamanya untuk beribadah, misi fungsional sebagai khalifah, itu yang kedua, dan yang ketiga misi operasional untuk memakmurkan bumi. Nah, jadi ada 3 penciptaan manusia untuk tujuan atau tujuannya diciptakan manusia itu ada beberapa hal. Jadi kalau bahasa Sundanya mah dasar gawaya gitu. Pasti setiap perjalanan, misalkan kita dari bumi, kita dari rumah ke sekolah, pasti ada tujuan, ada maksud. Kita mau ke sekolah, mau berangkat ke sekolah, itu kan tujuan. Bahkan manusia pun diciptakan seperti itu. Yang pertama ada yang diciptakan sebagai untuk beribadah kepada Sang Khalik, kepada Gusti, kepada Tuhan. Yang kedua ada yang fungsional sebagai khalifah, sebagai kepemimpinan. Bahwasanya diungkapkan bahwasanya organisasi terkecil di dunia itu yaitu keluarga kita sendiri. Nah, jadi bisa dikatakan semua memimpin dirinya sendiri, bisa dikatakan gitu ya. Dan misi operasional untuk memakmurkan bumi, menjaga alam, yang disebut dengan hablum minal alam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan menjadikan khalifah di muka bumi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 secara harfiahnya. Kata khalifah berarti wakil atau pengganti. Dengan demikian misi utama manusia di muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Jika Allah adalah sang pencipta seluruh jagat raya, ini maka manusia sebagai khalifahnya berkewajiban untuk memakmurkan jagat raya, utamanya bumi dan seluruh isinya, serta menjaganya dari kerusakan. Ya, jadi anak-anak sekalian, Bapak akan menselaraskan kepada kehidupan kita yang bahwasanya tadi ada kata khalifah di muka bumi. Bahwasanya perlu anak-anak sekalian, kita juga mempunyai kepemimpinan di dalam diri kita, di dalam keluarga, di dalam pertemanan, di dalam satu hubungan, itu pasti mempunyai kepemimpinannya atau bisa dikatakan khalifah. Nah, jadi kita selaraskanlah dengan kehidupan, bahwasanya
kita bisa mengontrol emosi kita bisa mengontrol emosional kita bisa mengontrol hati dan pikiran kita. Itu adalah suatu bentuk khalifah buat diri kita sendiri. Baik teman-teman, dan yang seterusnya yaitu ada landasan Al-Qur'annya tentang penciptaan manusia gitu. Nah, boleh tuh untuk teman-teman sekalian dibacakan. Oke, Bapak akan tunjuk kepada saudara Azmi. Coba Azmi bacakan Al-Qur'annya beserta artinya juga. Siapa? Ke depan boleh Pak? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Sadaqallahul adzim. Sudah Pak? Ya, silakan duduk kembali Azmi. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih buat saudara Azmi yang telah membacakan surat Al-Baqarah terkait dengan landasan Al-Quran tentang penciptaan manusia. Bahasanya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 31. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku berkehendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpah darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia pun berfirman bahwasanya, sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Baik teman-teman, dan yang seterusnya yaitu ada Nabi Adam, khalifah pertama di muka bumi. Diciptakannya khalifah dan diciptakannya Nabi Adam ke muka bumi itu merupakan manusia dan nabi pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentuk daripada tanah dan diberi nyawa dengan perintahnya. Baginda ditempatkan di dalam surga dan dikaruniakan pasangannya yang bernama Siti Hawa sebagaimana teman hidup, namun selepas diperdaya oleh iblis untuk memakan buah larangan, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Kisah ini baginda membawa pengajaran tentang penciptaan manusia, perjuangan Allah yang tiada batas melalui Nabi Adam alaihissalam. Kita belajar bahwa walaupun para nabi diuji, taubat yang ikhlas mampu mendekatkan kita kepada Allah. Nah, teman-teman bisa dilihat, Bapak ada mempunyai suatu cuplikan di dalam video Alkisah Nabi. Teman-teman bisa melihatnya ya bersama-sama, nanti bisa menjadi suatu contoh teladan dari Nabi kita yang pertama kali diciptakan ke alam dunia. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara, lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang. Hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah yang kering.
Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api. Nah, itu cuplikan dari Alkisah Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan pertama kali manusia diciptakan ke muka bumi ini. Coba saudari Ira jelaskan singkat saja tadi yang sudah dicuplikan di depan. Coba jelaskan. Kesimpulannya, hakikat penciptaan manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan mulia karena dibekali akal, hati, dan tanggung jawab moral. Manusia diciptakan tidak hanya untuk hidup dan berkembang secara jasmani, tetapi juga untuk menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan dan khalifah di muka bumi, yaitu menjaga, mengelola, serta memanfaatkan alam dengan bijaksana. Oleh karena itu, penciptaan manusia mengandung tujuan agar manusia beribadah kepada Tuhan, berbuat kebaikan, menjunjung nilai kemanusiaan, dan mencapai kebahagiaan serta keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Itu mungkin teman-teman Alkisah tadi yang sudah diungkapkan, bahkan sudah dijelaskan dari hakikat manusia, bahkan jadi landasan tujuan, bahkan kisah yang sudah terjadi tentang Nabi Adam, manusia pertama diciptakan ke muka bumi gitu. Ya, jadi anak-anak Bapak sekalian, ini ada lampiran-lampiran yang mana lampiran untuk dikaji oleh teman-teman semuanya biar sedikit-sedikitnya memahami terkait materi yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Jadi ya, ini untuk saudara ini untuk saudari. Boleh dikaji oleh teman-teman semuanya, bagaimanakah tentang hakikat penciptaan Tuhan dan siapa khalifah pertama, siapa Nabi Adam itu, siapa Siti Hawa itu, ya. Jadi nanti kita ngerjain dulu nomor 1, habis itu nomor 2, terus nanti kita ke depan satu-satu. Iya. Aku yang nomor 2 aja. Iya. Aku nomor 3. Iya. Antum? Iya. Ya, jadi anak-anakku sekalian, tadi udah pada dibaca, dikaji belum? Ya, jadi nanti anak-anakku sekalian bisa memaparkan atau bisa dipresentasikan ke depan. Jadi ya, perwakilan satu orang satu. Yang tadi kan ada 3 pertanyaan ya? Iya. Pertanyaan pertama dipresentasikan oleh saudari Ira. Pertanyaan kedua dipresentasikan oleh saudari Linda. Dan yang pertanyaan ketiga dipresentasikan oleh saudara Adi. Dapat dipahami? Silakan untuk pertanyaan pertama. Jadi yang pertama tuh menjelaskan kembali yang dimaksud dengan hakikat penciptaan manusia. Jadi hakikat penciptaan manusia dalam pandangan Islam itu bukan sekedar keberadaan biologis, melainkan memiliki dimensi spiritual dan tujuan yang mulia. Secara garis besar, hakikat tersebut mencakup 2 peran utama. Yang pertama sebagai hamba Allah ataupun Abdullah, dan yang kedua sebagai pemimpin yaitu khalifah. Ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua.
khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Mereka menjawab, Maha suci Allah, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Silakan Saudara Azmi. Baik, nomor 3 yaitu apa isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Berdasarkan ayat di atas terdapat beberapa poin penting. Yang pertama rencana Allah, yang kedua dialog Tuhan dan malaikat, yang ketiga kelebihan ilmu yaitu ilmu pengetahuan, yang keempat keterbatasan makhluk. Sekian. Nah itu kan ada 4 pertanyaannya. Siapa tuh yang mau menjawab? Kalau menurut Bapak sih untuk pertanyaan yang keempat dijawab oleh semuanya aja ya? Ya. Bapak kan apa ya? Ya sok, tinggal dijawab aja oleh semuanya. Dari kisah Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dan khalifah pertama, kita dapat memetik hikmah dari beberapa berikut sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya literasi dan belajar. Yang kedua, tanggung jawab moral. Yang ketiga, kerendahan hati. Dan yang keempat, keunggulan manusia. Yang keempat. Silahkan duduk lagi. Ya, jadi anak-anak itulah terkait dengan hakikat penciptaan manusia. Bahwasanya ada beberapa elemen yang harus anak-anak Bapak sekalian ketahui gitu ya. Bagaimanakah hakikat penciptaan manusia ini, terus tujuannya bagaimana, landasannya pun bagaimana, terus untuk memperluas apa, untuk kebodohan apa, dan untuk mengemukakan seperti apa. Nah nanti teman-teman atau anak-anak sekalian bisa dikaji kembali ya. Nanti Bapak akan kasih PR oleh Bapak kepada anak-anakku sekalian, bahwasanya nanti bersama Bapak ditulis di bawahnya. Ya, Pak. Jadi anak-anakku sekalian yang Bapak cintai ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak ingin ngasih motivasi sedikit lah bagi teman-teman sekalian untuk lebih semangat lagi dalam pembelajarannya, karena setiap pembelajaran pasti tidak terlepas yang namanya rasa kejenuhan dan kemalasan. Makanya dengan rasa motivasi dari Bapak, semoga bisa menjadi giroh semangat lagi teman-teman untuk pembelajarannya. Yang pertama, menurut Bapak mungkin teman-teman harus banyakin membaca. Nah, solusinya agar tidak malas membaca, yang pertama teman-teman harus nyari dulu siapa pembaca itu. Yang kedua, teman-teman harus banyakin olahraga pagi, kayak push up dan sebagainya lah gitu. Dan yang ketiga, teman-teman jangan lupa minum air putih setiap hari, seminimal-minimalnya 15 liter perharinya gitu. Nah itu bisa membuat teman-teman menjadi semangat dalam pembelajaran, semangat dalam beraktivitas. Nah ini mungkin untuk waktunya udah masuk ke jam waktu istirahat ya. Yang mungkin dicukup sekian pemaparan atau pembelajaran kali ini ya. Sebelum diakhiri pembelajaran dipimpin lagi oleh ketua KM-nya. Baik Pak, sebelum istirahat mari kita berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika